Halo, sudah kedengar? Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar tidak ya? Oke, diulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bertemu untuk pertemuan kedua ya. Kemarin hari Selasa sudah dengan Bu Syifa. eh, Mengulang materi tentang fungsi aljabar dan aljabar fungsi. Oke, terima kasih untuk Bu Ivana dan Bu Karina yang sudah hadir di kelas. Eh, Insya Allah siang ini kita akan bahas soal-soal ya. Mungkin hari Senin ya, maaf. Hari Senin Bu Siva sudah ngeprint soal ya. Sudah kalian terima barangkali? Betul? Oke, sudah dilihat? Sudah. Ya, di situ kebetulan sudah dengan pembahasan ya. Jadi mungkin bisa apa? Ya, enaknya siang ini kita langsung diskusikan soal yang tidak mengerti atau mau dikerjakan ulang. Baiknya gimana? Oke, boleh. Jadi eh, kita akan coba lihat ya bersama-sama soal yang sebentar ini di dulu. Ya, oke. Ada 15 soal yang sudah Ibu siapkan. Ini eh, materinya kemarin kalian sudah terima ya di hari Senin ya. Jadi ada review tentang pengertian fungsi, domain kodomain, kemudian perbedaan relasi dan fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, fungsi aljabar dan aljabar fungsi, kemudian ada komposisi fungsi dan inverse fungsi ya. Oke. Baik, siang hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kita lihat soal nomor satu, ya. Kalian bisa lihat di tangan masing-masing, mungkin sudah ada print out-nya. Oke, diberikan fungsi berbentuk fx sama dengan ax plus b, di mana kalau x-nya diganti dengan 1, maka nilai fungsinya adalah 17. Kemudian F-nya diganti dengan 14, itu nilainya adalah 38. Dan ditanya berapa nilai A ditambah B. Oke, apa yang kita lakukan di sini? Substitusi, ya. Substitusi nilai X-nya, kemudian kebetulan yang ditanya adalah penjumlahan dari koefisiennya saja ya, jadi A tambah B. Bukan ditanya berapa A dan berapa B, ya. Jadi sambil ngecas. Jadi apa? Ya tidak kita apa tidak diminta untuk mencari spesifik ya berapa A dan berapa B. Nah, kalau misalnya eh, ini kan ada A tambah B kita udah tahu ya pasti dia nilainya sama dengan 17 karena kita sudah tahu pada saat nilai X sama dengan 1 kita masukkan ke sini, nah kita akan punya A tambah B-nya sama dengan 17 ya. Nah, mungkin ini soalnya tidak menantang untuk kalian. Bagaimana kalau ditanya adalah A dan B-nya? Nah, boleh. Kalau berapa nilai A tambah B kan udah tahu ya. Udah dilihat di sini. Nah, sekarang boleh kita lanjutkan kalau yang ditanya itu adalah nilai A, berapa A dan berapa B. Oke, boleh. Coba dikerjakan dulu ya.
Oke, sudah? Oke, berapa? Siapa yang mau jawab? A-nya 21/13, B-nya? Oke, good. Ya, jadi walaupun bukan bilangan bulat ya. Oke, ada yang belum mengerti? Insya Allah sudah ya, gampang ya. Gampang, kita substitusi saja nilai X-nya, kemudian kita dapatkan dua persamaan ya. Karena menyelesaikan persamaan itu bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nah diberikan fungsi fx sama dengan ax plus b dengan f1-nya sama dengan 9. Ya, jadi kalau nilai x-nya kita substitusi sama dengan 1, itu kita peroleh nilai fungsinya adalah 9. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan setengah, itu nilai fungsinya adalah 4. Nah, jika ditanyakan berapa nilai dari F0 ditambah F2 ditambah F4, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, kita cari dulu fungsinya apa ya, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, kita bisa peroleh nilai A dan B dari informasi F1 sama dengan 9 dan F setengah sama dengan 4 ya. Oke, silakan kalian coba tentukan berapa nilai A dan B. Nah, setelah itu kalau kita sudah dapatkan fungsinya, kita bisa menghitung berapa nilai fungsi tersebut di X sama dengan 0, kemudian di X sama dengan 2, dan di X sama dengan 4.
Oke, sudah? Ada kesulitan? Sama persis dengan yang tadi ya, dengan yang nomor satu ya. Jadi silakan substitusi eh, nilai X yang diketahui dan berapa nilai fungsinya, sehingga kita peroleh A dan B-nya. Oke? Nah, A-nya berapa? A-nya 10, B-nya min 1. Oke. Nah, dengan bekal itu berarti kita punya fx-nya sama dengan 10x dikurang 1. Oke. Jadi silakan substitusi nilai A dan B yang sudah diketahui ke dalam fx-nya. Nah, kalau kita sudah dapat fungsinya fx sama dengan 10A kurang 1, 10x kurang 1, nah kita sudah bisa menentukan kalau x-nya diganti dengan 0, maka kita akan punya berapa nilai fungsinya. Kemudian kalau x-nya diganti dengan 2, berapa nilai fungsinya, dan x-nya diganti dengan 4, berapa nilai fungsinya. Oke, untuk F0, berarti tinggal B saja kan? Ya, kemudian kalau X-nya 2 berarti kita punya 2A tambah B. Kemudian kalau X-nya 4 kita punya 4A tambah B. Oke, nah silakan yang memiliki suku sama
yang sama-sama ada A-nya, kita jumlahkan koefisiennya, berarti 2A tambah 4A sama dengan 6A. Kemudian yang memiliki B, suku yang memiliki B, kita jumlahkan koefisiennya kan. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Jadi 6A tambah 3B. Nah, kemudian silakan substitusi nilai A yang sudah diketahui tadi. Ya, A sama dengan 10 dan B sama dengan 1. Tinggal kita masukin ke situ. Sehingga kita dapatkan penjumlahan dari tiga fungsi tersebut sama dengan berapa? Fauzan? Udah? Udah selesai ngitung? Ada Fauzan nggak? Berapa? Ya, nomor 2. 57. Ya, oke. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Oke. Sudah semuanya? Ada yang belum clear? Marti sudah? Anak laki-lakinya ada siapa aja nih? Ada Marti, Ihsan, Fauzan. Di sebelahnya Fauzan siapa? Davi ya? Hah? Hanan. Oh, oke, Hanan. Fauzi, Davin, Amir, Agam, Rifki. Yang di belakang? Ahmad. Paling belakang Ahmad ya? Hmm? Oke. Nah, perempuannya siapa aja? Yang pinggir siapa? Nah, perempuannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Yang paling pinggir siapa? Wulan. Ani. Oke. Di sebelah Ani siapa? Gak kedengaran. Oke. Di belakangnya ada Wulan ya. Wulan sebangku dengan Sofi kah itu? Betul? Oh, Mariam. Oke. Maaf, maaf. Nggak kelihatan. Yang di belakang yang dekat Bukarin siapa? Oh, Nuri. Oke. Ya. Ibu nggak lihat yang di depan siapa. Oke. Sudah clear untuk soal nomor 2? Sudah ya? Oke. Good. Lanjut. Soal nomor 3. Nah, sekarang penyelesaian dari fungsi ya. Nah, kalau fungsi fx sama dengan 2x tambah 24, kalau kita mau mencari solusi dari fungsi ini atau penyelesaian dari fungsi ini, salah satu cara yang bisa kita pakai itu adalah dengan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan itu artinya membuat fungsi sama dengan nol. Oke, jadi fx sama dengan 2x tambah 24 itu kita jadikan sama dengan nol. Ya, nah kita bisa dapatkan berapa nilai x-nya. Rasanya ini cukup mudah ya.
Oke, ada pertanyaan. Soalnya gampang-gampang ya. Ini udah lanjut ke nomor 4 ya? Ya, oke. Good. Kurang lebih mirip. Nomor 4 hanya sekarang yang ditanya adalah nilai dari A tambah B tambah C.
Oke, sudah sampai nomor berapa? 4 sudah? Udah, oke. Lanjut, nomor 5. Nah, sekarang dalam kuadrat ya. Oke, dari lihat yang berada di dalam kurung yang menjadi variabelnya itu bukan X, tapi 4X tambah 2. Oke, nah 4X tambah 2 kan sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 10. Jadi kalau begitu kita tentukan dulu berapa X-nya. Nah, di penentuan nilai di F sama dengan 10. Nah, silakan samakan dulu ya. 4X tambah 2 berarti sama dengan 10. Kita secara operasi aljabarnya kita peroleh X sama dengan 2. Nah, setelah dapat X sama dengan 2, silakan substitusi ke dalam fungsinya.
Oke, ada pertanyaan untuk nomor 5. Susah? Oke. Ya, itu eh, nggak apa-apa. Kan harus naik ya, tingkat kesulitannya harus naik kan? Tadi kan pas soal gampang-gampang ya. Nah, mungkin ini eh mereview atau memantapkan pengertian bahwa ada variabel kan di fungsi ya. Ada variabel di fungsi. Nah, itu yang kita coba lihat. Jadi kalau nilai variabelnya itu adalah 4x tambah 2, nah dia disubstitusi ke dalam fungsinya, hasilnya itu fungsinya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 10. Oke, kita perlu tidak perlu lagi apa? eh, yang perlu kita ketahui adalah berapa nilai x-nya ya. Oke, berapa x-nya, Davin? Davin ditanya sama Bu Asti berapa nilai x-nya. Betul, 2. Nomor 5. Ya, oke. Ya, berarti eh, nilai dari fungsi x sama dengan 10 adalah 20. Maaf, 20. F10 sama dengan 20. Ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi aljabar ya. Jadi kalau tadi di atas itu kan apa? Bagaimana kita melakukan substitusi ya, menentukan dari domain ke domainnya, kemudian kita tahu apa yang menjadi fungsi sebagai operatornya. Oke, sekarang kita masuk ke aljabar fungsi. Fungsi yang dihasilkan dari operasi aljabar dua fungsi yang lain ya. Kita membentuk satu fungsi baru. Oke, untuk soal nomor 6. Nah, diketahui fx-nya sama dengan 2x tambah 3, kemudian gx-nya sama dengan 4x kurang 1. Ya, silakan ditentukan penjumlahan dari fungsi f dan g.
Oke, sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai semua, 15? Oke, ada yang mau didiskusikan? Ibu baru sampai nomor 6 kan udah sampai sampai 15 ya? Oke, yang di komposisi fungsi ada pertanyaan? Nomor 7 itu komposisi fungsi, kemudian nomor 8 kembali ke aljabar fungsi. Nomor 9 juga aljabar fungsi, nomor 10 juga aljabar fungsi. Oke, Ibu mau tanya dulu. Apa bedanya fungsi aljabar dengan aljabar fungsi? Amir, beda nggak? Oh iya beda harusnya karena urutan katanya udah beda. Ayo, apa bedanya? Hah? Nggak tahu. Ada yang mau berpendapat? Davin? Hah? Ya, aljabar fungsi, ada aljabar fungsi, ada fungsi aljabar. Ibu tanya tadi ke Amir beda nggak? Kata Amir beda. Di mana bedanya? Nah, kalau fungsi aljabar, ini kan fungsi yang dibangun oleh operasi aljabar dasar ya. Jadi kita punya satu fungsi yang misalnya penjumlahan dari x kuadrat tambah 3 itu fungsi aljabar kan karena ada operasi penjumlahan di situ ya. Nah, atau mungkin secara umumnya kalian kenal fungsi aljabar ini juga dengan nama fungsi polinom ya, fungsi suku banyak. Nah, ini nanti akan dibedakan nih. Jadi dari jenis-jenis fungsi kita akan mengenal ada fungsi aljabar. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kita akan masuk ke fungsi trigonometri ya. Nah, ada jenis-jenis fungsi ya. Jadi kalau fungsi aljabar sendiri adalah fungsi yang dibangun ya atau yang disusun oleh operasi aljabar ya. Jadi operasi aljabar itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan penarikan akar. Nah, kalau aljabar fungsi itu kita melakukan operasi tadi ya, operasi aljabar pada dua fungsi sehingga menghasilkan satu fungsi baru. Nah, seperti yang kita lakukan di soal nomor 5 sampai 10. Oke? Ya, jadi itu aljabar fungsi. Karena apa? Penjumlahan dari F tambah G menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, sebenarnya operasinya bukan hanya tambah ya, operasi aljabar tadi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Oke? Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau di komposisi fungsi, apa sih yang kita lakukan? Ya, nah komposisi itu apa sih? Menyusun ya, benar nggak? Nah, menyusun dua fungsi ya, di mana kalau misalnya F dikomposisi dengan G, maka seluruh variabel di F itu akan digantikan oleh G. Oke? Ini ketemunya di soal nomor 11. Ya, jadi kalau kita punya fungsi F sama dengan 2x kuadrat kurang 5x, kemudian gx-nya adalah 4x min 3. Jadi kalau F dikomposisi dengan G, artinya nilai G ini akan menjadi variabel untuk F. Nah, ini tadi kita ketemu di atas ya. Di atas kan tadi mungkin kalian nggak apa ya mungkin kita belum secara eksplisit menyatakan oh ini tuh sebenarnya komposisi fungsi. Ketemu di mana tadi soal begitu? Di sini nih, di nomor 5 ya. Coba silakan dilihat di nomor 5 ya. Nah, kan F-nya di dalamnya bukan X tuh ya, tapi 4X ditambah 2. Nah, jadi kita bisa menyatakan 4X tambah 2 ini sebagai satu fungsi baru sebenarnya ya.
fungsi G misalnya. Nah, kemudian semua variabel di F itu akan digantikan oleh 4X tambah 2. Nah, ini yang merupakan apa eh, operasi dari komposisi fungsi atau komposisi fungsi itu bisa kita sebutkan juga sebagai fungsi yang bersusun ya. Kan mungkin kalau kalian di mana? Ini pada ngambil fisika juga kan? Sorry, fisika itu wajib ya. Nah, di fisika kan kalian bertemu dengan apa tuh? Ada rangkaian listrik, udah belajar belum ya? Seri dan paralel. Nah, jadi kalau di sini sifatnya serial ya. Jadi komposisi itu kita menyusun menjadi satu serial di mana berurutan mengerjakannya. Jadi kalau F komposisi G artinya apa? Seluruh variabel di F itu akan kita gantikan dengan G. Oke? Nah, makanya di sini kalau kita punya F-nya sama dengan 2X kuadrat kurang 5X, kemudian GX-nya sama dengan 4X tambah kurang 3, maka kalau kita susun ya F komposisi G-nya, semua nilai variabel di X-nya akan di F-nya itu akan digantikan dengan nilai GX ya, 4X kurang 3. Oke, nah ini tinggal kita masukkan. Nah, berarti sekarang yang 2X kuadrat min 5X ini X-nya kita ganti dengan 4X kurang 3. Di sini juga sama. 5X, maka X-nya diganti dengan 4X kurang 3. Oke, nah kalau itu sudah dilakukan substitusi, ini silakan dioperasikan seperti yang sudah kalian ketahui ya, bagaimana kita apa melakukan kuadrat ya, menghitung kuadrat dari fungsi kuadrat ya. Jadi kita dapatkan fx sama dengan fx-nya sekarang itu adalah nilainya 32x kuadrat min 68x tambah 33. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 11? Betul, clear semua? Oke, alhamdulillah. Ya, soal apa? Soal sejenis kita temukan juga di nomor 12 ya. Jadi tadi silakan kalian apa operasikan, masukkan dulu nilai fungsinya, nah kemudian dioperasikan. Oke, bagian terakhir mungkin kemarin yang sudah di review sama Bu Siva adalah fungsi inverse ya. Benar? Oke. Agam, apa itu fungsi inverse? Hah? Kebalikan. Oke, kita tahu komponen dari fungsi apa? Oke, ada domain, ada kodomain ya. Benar. Nah, domain dengan kodomain. Jadi kalau kita punya fungsi F yang memetakan seluruh anggota domain ke kodomain, maka kita akan punya fungsi inverse ya. Sebaliknya tuh ya, dari kodomain ke domain. Ya, dan ini dilambangkan dengan pangkat -1. Oke, ya. Hati-hati di sini ada tanda min ya. Kalau kalian lupa menulis tanda minnya, F pangkat 1 itu nanti bisa jadi keturunan tuh. Ya, kan kita udah belajar juga kemarin di kelas 11 ya, belajar turunan. Hari ini mungkin kalian sudah mereview kembali turunan dengan Pak Adin ya. Oke, jadi hati-hati bahwa fungsi inverse itu dilambangkan dengan F pangkat -1. Nah, ini ada beberapa bantuan untuk kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi asalnya itu adalah fungsi aljabar dengan bentuk fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kita akan punya fungsi inverse-nya itu adalah x min b per a, dengan catatan bahwa a-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, Ibu mau bertanya, yang di kiri kenapa nggak boleh A-nya sama dengan 0? Rifki, fungsi yang pertama nih, fx sama dengan ax tambah b, kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0?
Kenapa? Oke, kalau A-nya sama dengan nol, maka kita punya fx sama dengan B saja ya. Tuh, dia akan menjadi fungsi konstan. Tuh, ya, berapapun nilai x-nya, ya nilainya sama saja si fungsi fx-nya tetap nilainya B ya. Nah, kalau di kanan, kita temukan bahwa kenapa A tidak boleh sama dengan nol pada saat kita melakukan inversnya, menentukan inversnya, A-nya sudah menjadi pembagi ya. Nah, kita tidak membagi dengan nol ya. Oke, fungsi yang nomor dua. Hmm, ada siapa lagi ya? Ada Marty ya? Oke, Marty. Fungsi nomor dua ini fungsi apa namanya, Marty? AX tambah B per CX tambah D. Ya, ini yang kalian lihat di layar kan? Yang ada di tabel. Nih, yang ini nih. Fx sama dengan AX tambah B per CX tambah D. Dengan X-nya tidak sama dengan min D per C. Itu namanya fungsi apa? Ada yang tahu? Fungsi apa? Oke, fungsi rasional. Good. Fungsi baru yang kita peroleh dengan membagi dua fungsi ya. Jadi kita punya fungsi linear masing-masingnya ya. Fungsi pangkat satu AX tambah B, kemudian fungsi yang keduanya adalah CX tambah D. Nah, kalau kedua fungsi ini kita jadikan rasional, artinya kita fungsi pertama dibagi dengan fungsi kedua, nah kita dapatkan fungsi rasional. Oke, nah kalau kita punya fungsi rasional, AX tambah B per CX tambah D, maka inverse-nya itu adalah min DX tambah B per CX dikurang A. Ya, jadi kalau tadi di fungsi asalnya dia itu X-nya tidak boleh sama dengan min D per C, kalau di fungsi inverse-nya yang tidak boleh adalah A per C. Oke, jadi X-nya nggak boleh sama dengan A per C. Oke, nah kalian bisa lihat ya, ini beberapa bantuan saja untuk kita. Kalau kita punya fungsi asal dalam bentuk seperti ini, maka kita akan punya fungsi inverse-nya seperti yang ada di kolom kedua. Ya, fungsi nomor 4. Log CX dengan A-nya lebih besar dari nol tidak sama dengan satu, kemudian CX-nya lebih besar dari nol. Oke, ini namanya fungsi apa ya? eh Anak perempuan nih, Bu, nggak kelihatan di ujung. Siapa aja ya? Ada Sofi. Oke. Nomor 4 namanya fungsi apa itu, Sofi? Oke, fungsi logaritma. Good. Ya. Nah, fungsi logaritma ini kalau kita punya A itu namanya sebagai apa ya? A yang ada di kiri. Sebagai apa namanya? Oke, basisnya ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa untuk inverse-nya ya kita sudah tahu ya bahwa logaritma ini apa sekawannya itu adalah eksponen ya. Eksponen dan logaritma. Jadi kalau kita punya fungsi dengan bentuk logaritma di sebelah kiri, maka kita akan punya inverse-nya itu dalam bentuk A-nya dipangkatkan dengan X-nya. Jadi si basisnya dipangkatkan dengan variabelnya. Oke, yang terakhir fungsi kelima ada di sebelah Sofi siapa Arifah ya? Oke, fungsi kelima namanya apa Arifah? Kebalikannya tadi ya. Kalau di nomor 4 itu adalah fungsi logaritma, yang di bawah adalah fungsi eksponen ya. Nah, bisa dilihat ya, inverse-nya itu adalah dalam bentuk logaritma. Oke, nah sekarang coba silakan, tapi udah ya, nomor 13 kalian udah ngerjain? Sudah?
Jadi kalau kita punya fx sama dengan 2x tambah 6, berapa inverse-nya? Oke, x dikurang 6 per 2. Ya, oke. Jadi terserah. Kalau misalnya masih mau disederhanakan lagi kan bisa min B per A-nya bisa disederhanakan. Ya. Oke, nah di sini Ibu buatkan prosesnya. Jadi bisa saja kalian melakukannya dengan menggantikan si fx-nya dengan y ya. Jadi nanti fx sama dengan y ini sama dengan 2x tambah 6, kemudian 2x-nya dikurangi. Tujuannya adalah kalau tadinya x itu berada di apa? Di sini ya. Di sekarang kita akan menggantikan seluruh x itu dengan y begitu ya. Itu yang ada dalam prinsip inverse. Oke, untuk nomor 14 menentukan inverse dari fx sama dengan 2x tambah 4. Tidak ada kesulitan ya. Ini masih dalam bentuk fungsi aljabar ya. Tuh. Jadi oke, kita punya inverse-nya adalah sama dengan x sama dengan x min 4 per 2. Nah, di 15 kita punya fungsi rasional. Bisa disilakan lihat tadi yang ada di tabel ya. Jadi kalau kita punya fungsi rasional, identifikasi apa A, B, C, dan D-nya. Nah, kemudian inverse-nya itu sekarang D dan A-nya dipertukarkan ya. Ini agak mirip dengan konsep matriks nanti nih ya. Jadi D dan A-nya dipertukarkan tempatnya, kemudian tandanya juga dari positif menjadi negatif ya. Tandanya jadi sebaliknya. Oke. Nah, dari 15 soal ini eh, bagian mana yang belum kalian pahami sepenuhnya? Ada yang perlu kita ulang? Tidak ada? Gampang, Bu. Gampang. Tidak ada yang mau diulang? 1 sampai 15? Sudah clear semua? Oke. Gimana nih? Nomor berapa nih? Oke, nomor 5. Ya. Nah, gimana? Oke, ini gimana jelasinnya? Ini pakai komposisi. Kan tadi pada saat Ibu mereview tentang komposisi, tadi Ibu mengembalikan ke contoh yang nomor 5 ini. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, ya, maka kita sudah tahu 4x tambah 2-nya itu dia adalah satu fungsi tersendiri begitu ya. Nah, fungsi di mana variabelnya kemudian digantikan dengan nilai fungsinya begitu. Nah, itu adalah fungsi komposisi ya. Jadi kalau di nomor 5 ini kita punya dua fungsi sebenarnya, fx dan gx, di mana gx-nya itu nilainya adalah 4x tambah 2. Nah, kalau kita diminta menentukan nilai dari F10, ya, maka kita ya silakan masukkan dulu nilai si 4x tambah 2-nya ini nanti menjadi 10 sehingga kita dapatkan dia dalam X saja. Oke? Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Ani menjadi lebih paham atau tidak? Atau sama aja Bu, bingung aku. Kenapa? Langkahnya, oke, langkahnya itu kalau kita punya yang fungsi seperti ini, ya. Jadi misalnya kalau di sini kan kita diminta menentukan nilai dari satu fungsi yang lain ya, di mana x-nya sama dengan 10. Nah, kalau x-nya sama dengan 10, sementara di fungsi yang awal yang diinformasikan variabelnya bukan x saja, tapi adalah 4x tambah 2.
Nah, kita eh, tentu harus cari dulu berapa sih si X-nya gitu ya. Sehingga nanti si ruas kanannya bisa kita hitung tuh ya. Jadi di fungsi pertama variabelnya itu adalah 4X tambah 2. Nah, kemudian di fungsi kedua variabelnya adalah 10. Ya, nilai X-nya sudah diganti dengan 10 gitu ya. Nah, silakan tentukan berapa berapa X-nya dulu. Nah, setelah itu nanti kita masukkan nilai X itu ke fungsi awal tadi ya, yang X kuadrat tambah 3X tambah 10. Oke, apakah bisa dipahami? Oke, nah ini Ibu belum memilah-milah ya. Ibu juga belum memasukkan karena eh, kita mungkin memang tidak ada persiapan khusus untuk TKA dan UTBK ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang aljabar fungsi dan fungsi aljabar serta komposisi ini untuk soal-soal yang memang sering muncul tuh di UTBK ya. Kan kalau di UTBK sama TKA mungkin apa bentuk soalnya lebih beragam dan mungkin kompleksitasnya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan tambahkan lagi latihan soal yang banyak gitu ya, yang biasa soal-soal yang biasa ditemui di kedua event tersebut ya, di TKA dan UTBK. Oke, untuk yang hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Alhamdulillah Ibu yakin kalian ya kalian anak-anak pinter ya. Jadi sebenarnya Ibu tidak sulit lah mengejar di apa peminatan matematika lanjut ini. Oke, untuk minggu depan, insya Allah kita akan mereview fungsi trigonometri. Ya, jadi nanti hari Senin kalian akan ketemu dengan Bu Syifa, mengulang kembali tentang fungsi trigonometri. Ada apa saja di trigonometri? Ada yang ingat? Apa saja yang ada di trigonometri? Ada banyak ya. Oke, apa saja di antaranya? Oke, untuk tiga besaran utama yang ada di trigonometri, sinus, kosinus, dan tangens. Oke, nah kemudian masing-masing juga punya pasangan ya. Ada sekan, ada kosekan, ada kotangen. Oke, jadi ada 6 komponen ya, dengan tiga komponen dasar tadi, sinus, kosinus, kemudian tangens. Nah, nanti eh, itu kan merupakan bagian dari apa? Kita belajarnya dari segitiga ya. Nah, di segitiga kita punya satu metrik, satu ukuran yang disebut sebagai ada dalam ukuran derajat dan ada dalam ukuran radian. Nah, boleh silakan kalian apa eh, review juga nanti itu. Kemudian ada sudut-sudut istimewa, sudut-sudut istimewa yang memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangens itu dalam bentuk yang bagus lah katakan. Ya, dalam bentuk bagus itu ya bilangannya itu bilangan mungkin mudah untuk diingat begitu. Ya. Oke, kemudian nanti juga ada kita bicara trigonometri di dalam apa segitiga ya, segitiga siku-siku. Ya, kemudian nanti kita juga akan lihat aplikasinya di mana. Trigonometri kayak apa ini termasuk mungkin materi yang mungkin tidak terlalu apa ya, mungkin tidak terlalu disukai oleh semua siswa gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti aplikasinya, nah jadi ketahuan tuh kenapa sih kita perlu belajar trigonometri begitu. Oke, kemudian nanti ada sudut-sudut yang ya penjumlahan sudut ya. Kemudian nanti kita lihat di apa ada identitas trigonometri namanya ya. Jadi penjumlahannya, kemudian nanti kita lihat juga di aplikasinya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan?
Tidak ada? Oh, ada. Apa, Mir? Oh, jempol. Oke, good. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah, Alamin. Anak-anak, terima kasih untuk kerja sama kalian hari ini. Terima kasih Bu Karina, terima kasih Bu Ivana sudah mendampingi di kelas. Ya, Insya Allah kita bertemu lagi di Kamis depan dengan Ibu ya. Kalau hari Seninnya bertemu dengan Bu Siva. Baik, Alhamdulillah, Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.